Selamat siang, kami dari kelompok 4 bagian Telegram, komunikasi pemasaran terpadu kelompok 4 yang terdiri dari Jocelyn Dorothy 608 1901 0055, lalu Victor Aloysius Susanto 608 1901 116, lalu Josephian Eris 608 1901 146, lalu Putri Meliniar 608 1901 206. Apa itu Telegram? Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengiriman pesan instan multiplatform berbasis cloud yang bersifat gratis. Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler, yaitu Android dan iOS, dan sistem perangkat komputer. Lalu Telegram sendiri dirilis oleh dua bersaudara, yaitu Nikolai dan Pavel Durov pada tahun 2013. Pemblokiran pada Telegram terjadi pada Indonesia pada tahun 2017. Pemerintah Indonesia melalui Kemkominfo memblokir DNS dari Telegram dengan alasan banyaknya propaganda, radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, dan hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kementerian Kominfo membuka kembali akses aplikasi web Telegram pada 10 Agustus 2017 dan Telegram bisa kembali diakses oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Telegram. Kelebihan yang pertama itu aplikasi ringan. Semua jenis HP pintar yang digunakan akan mudah mengoperasikan Telegram dibandingkan dengan aplikasi lain. Maka dari itu, memiliki HP dan kapasitas RAM yang tidak terlalu besar akan nyaman menggunakan Telegram. Kedua, pengiriman pesan yang lebih cepat. Telegram tergolong aplikasi berbasis cloud. Hal ini membuat proses pengiriman pesan dan file yang cenderung lebih cepat. Ketiga, ukuran aplikasi kecil. Keempat, bisa diakses secara bersamaan. Telegram bisa diakses pada PC atau laptop di mana handphone tidak perlu aktif, jadi lebih hemat baterainya. Yang kelima, distribusi file yang besar. Tidak hanya mengirim pesan, foto, dan video, Telegram memberi fitur mengirim file lebih bervariasi, mulai dari doc, zip, MP3, dan lain-lain. Keenam, anggota grup lebih banyak. Telegram mampu menampung anggota grup hingga 5.000 orang. Ketujuh, memiliki fitur bot. Fitur ini dijalankan oleh aplikasi, bukan orang. Bot dilengkapi dengan fitur artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bot bisa melakukan apa saja seperti game, broadcasting, serta apa saja aktivitas di internet. Kekurangan Telegram yang pertama, tidak adanya fitur video call. Fitur video call Telegram hanya bisa digunakan untuk 2 orang, tidak lebih dari 2 orang. Yang kedua, tidak adanya fitur story. Kekurangan Telegram ini beberapa orang mungkin cukup membuat Telegram kurang menarik digunakan. Yang ketiga, notifikasi pengguna baru. Telegram akan memberitahu saat kontak yang ada di smartphone Anda menjadi pengguna baru Telegram. Kekurangan Telegram ini sebenarnya bisa diatasi dengan mematikan fitur notifikasi tersebut pada bagian pengaturan, lalu masuk ke notifikasi dan pilih untuk mematikan notifikasi pengguna baru. Lalu selanjutnya adalah fitur dari Telegram. Fitur yang ada pada aplikasi Telegram dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fitur standar dan fitur unik. Nah, yang pertama untuk fitur standarnya dahulu, dalam fitur standar, pengguna dapat mengirim pesan, foto, video, dan file jenis apapun seperti doc, zip, MP3, dan lain-lain, serta membuat grup chat. Kita juga dapat memasukkan kontak pada smartphone kita untuk kemudian disinkronasikan dengan aplikasi Telegram. Next. Nah, selanjutnya untuk fitur unik atau unggulan. Yang pertama adalah custom tema chat. Nah, dalam custom tema chat ini, pengguna dapat melakukan custom tema chat secara bebas. Pengguna dapat merubah warna seperti background chat, my message, hingga main color. Lalu yang kedua adalah mode malam dan terang. Pengguna diberikan kemudahan dalam berganti mode terang dan gelap disesuaikan dengan kebutuhan tampilan layar yang diinginkan pengguna. Lalu yang ketiga adalah kemudahan berbagi lokasi.
Fitur terbaru Telegram ini memudahkan pengguna dalam memilih lokasi yang akan dibagikan. Di sini ada 3 opsi utama, yaitu berbagi lokasi saat ini secara real-time, lokasi terdekat, ataupun pemilihan lokasi manual. Masing-masing tentunya memiliki kepraktisannya sendiri. Lalu yang keempat adalah fitur peta yang mengikuti mode terang dan malam. Biasanya ketika ingin share location di aplikasi, peta akan berubah warnanya menjadi terang, namun hal berbeda justru ditawarkan oleh Telegram. Pada mode malam, mode petanya juga berubah menjadi gelap. Apabila mode berganti cerah, maka mode petanya akan mengikuti juga. Lalu yang kelima adalah dapat memilih kualitas pengiriman video. Pengguna dapat memilih ataupun mengatur kualitas video sebelum dikirimkan ke pengguna lainnya. Perlu dicatat bahwa fitur ini hanya dapat dijalankan ketika pengguna tersebut mengirimkan video secara langsung menggunakan aplikasi Telegram. Lalu yang keenam adalah Telegram berbasis cloud. Teknologi yang digunakan Telegram berbasis cloud yang menawarkan kemudahan pengguna menjalankan Telegram dari berbagai platform. Adanya teknologi ini menjadikan pengguna tidak perlu khawatir ruang penyimpanan perangkatnya akan penuh. Lalu yang ketujuh adalah grup Telegram. Keunggulannya adalah pada grup Telegram menawarkan jumlah anggota yang bisa diajak bergabung hingga mencapai 200.000 orang, lebih banyak dibandingkan aplikasi chatting lainnya. Lalu yang kedelapan adanya bot Telegram, yaitu dapat membantu pengguna untuk melakukan berbagai hal dalam aplikasi Telegram, misalnya bermain game, translate bahasa, mendownload video, dan berjualan pulsa. Lalu yang kesembilan adalah penjadwalan pengiriman pesan terbaru. Fitur terbaru ini ditawarkan oleh Telegram di mana pengguna dapat melakukan penjadwalan pengiriman pesan. Penjadwalan pengiriman pesan tersebut disetting ketika penerima online kembali. Kondisi ini memungkinkan pengguna untuk menarik atau mengedit pesan tersebut sebelum terkirim. Lalu yang terakhir adalah fitur slow mode. Aplikasi ini memungkinkan untuk membatasi waktu pengguna lain dalam membalas chat grup. Beberapa opsi durasi pada slow mode ini diantaranya adalah 10 detik, 30 detik, 15 menit, bahkan hingga 1 jam. Dengan demikian, percakapan pada grup tersebut tidak didominasi orang itu saja, melainkan bisa keseluruhan. Lalu adanya fitur ini juga dapat meminimalisir hal seperti spamming grup dan sejenisnya. Grup tentunya akan menjadi lebih efektif ketika digunakan. Next. Selanjutnya terdapat karakteristik Telegram. Dikarenakan Telegram ini lebih dominan dipakai untuk grup, maka Telegram memiliki 2 jenis grup, yaitu grup biasa dan juga super grup. Next. Untuk karakteristik grup biasa ini, pertama, grup ini dapat diisi oleh sekitar 1.000 member dan statusnya bersifat private sehingga nama grup tersebut tidak terdaftar ketika dicari. Yang ketiga, terdapat fungsi admin tools dan tidak ada blocklist. Jika admin melakukan kick kepada anggota, maka anggota tersebut tetap dapat bergabung di dalam grup jika menggunakan link dari grup bukan berdasarkan dari add. Nomor 4, history grup diberikan oleh admin. Jika ada anggota baru yang masuk ke dalam grup namun admin tidak memberikan historinya, maka pengguna tersebut tidak akan mendapatkan isi chat dari percakapan sebelumnya. Yang kelima, jika member menghapus pesan, maka pesan tersebut dapat terbaca oleh member lain. Di dalam penghapusan pesan ini, setiap member dapat mengganti pesannya dalam 2 kali 24 jam, dan jika lebih dari jam tersebut, maka chat tersebut akan tetap berada di dalam grup dan tidak terhapus. Yang keenam, history group hanya dapat diberikan admin. Yang keenam, setiap member dapat melakukan add friends dan admin dapat meng-add ataupun meng-kick member. Yang kedelapan, kreator tidak dapat hapus grup dan hanya dapat left. Yang kesembilan, pesan yang dikirim akan diberikan tanda centang biru jika member lain sudah terbaca. Next. Untuk karakteristik supergroup ini, supergroup memiliki maksimum 500 member. Dan yang kedua, terdapat status private dan juga publik. Status private ini sama seperti yang grup pertama, dan jika status publik ini, grup dapat dicari di pencarian oleh banyak orang. Yang ketiga, terdapat fitur admin tools, di mana admin dapat meng-kick dan juga memblokir. Yang keempat, kick dari supergroup
akan masuk ke dalam blacklist. Jika ada yang di-kick oleh admin, maka peserta tersebut jika di blacklist tidak akan dapat bergabung lagi dengan grup tersebut. Yang kelima, member hanya bisa edit message. Dikarenakan fitur edit message ini, maka member tidak dapat menghapus pesan atau menarik pesannya kembali jika berada di Telegram. Yang keenam, admin bisa menghapus semua pesan member, report spam, dan juga ban user. Yang ketujuh, ketika awal bergabung, member dapat melihat semua isi history grup. Yang kedelapan, admin hanya bisa dipilih oleh beberapa kreator. Kesembilan, kreator tidak bisa meninggalkan grup. Kesepuluh, pesan yang tersampai akan secara otomatis tercentang biru walaupun member lain belum membaca chat tersebut. Next. Nah, di sini juga Telegram memiliki karakteristik pengguna, di mana para pengguna ini biasanya menggunakan Telegram untuk dijadikan aplikasi hiburan, edukasi, dan hanya digunakan untuk penggunaan harian, bukan dipakai untuk penggunaan rutin di kegiatan sehari-hari. Next. Selanjutnya, pemakaian Telegram dalam dunia bisnis. Yang pertama, bisnis to customer atau B2C. Berinteraksi dengan customer akan menambah pengalaman karena kita bertemu dengan banyak orang. Semua pertanyaan umum sampai ke permintaan khusus seperti status pesanan dan support dapat ditangani dengan Telegram. Kedua, business to business atau B2B. Dengan menjadikan Telegram untuk berbisnis, artinya kita sudah selangkah lebih maju untuk memperluas bisnis yang sedang dijalankan saat ini. Telegram memberi kemudahan untuk pebisnis untuk berkomunikasi dengan partner dan vendor dengan mudah. Next. Pengukuran Telegram dalam dunia bisnis. Jika pada tahun 2019, Telegram ini berada pada peringkat paling bawah di antara aplikasi WhatsApp dan juga Facebook. Hal itu tuh di tahun 2021, Telegram itu membuktikan kalau aplikasinya itu dapat dipakai oleh bisnis ataupun oleh banyak orang. Karena terlihat dari data Januari 2021, Telegram berada di posisi paling atas sebagai platform yang didownload oleh banyak orang. Sekian dari presentasi kelompok 4. Terima kasih.